Baiklah, sebelumnya saya informasikan dahulu kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, oke? Kalau channel kita tembus di angka 2000 subscriber saja nantinya ke depan saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber channel ini dan tentunya teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online, oke? Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan teman-teman subscribe dan like-nya, siapa tahu ini menjadi manfaat untuk kita bersama-sama dan juga menjadi berkah untuk kita bersama-sama juga. Amin amin ya rabbal alamin, oke? Baiklah, langsung kita ke pembahasan tentang masalah risiko pinjaman online, oke? Semua orang sudah pada tahu teman-teman. Semua orang serakyat Indonesia ini sudah pada tahu semuanya, oke? Resiko pinjaman online kalau seandainya terjadi gagal bayar atau gagal bayar pinjaman online, oke? Gagal bayar pinjaman online itu teman-teman semuanya ada dua kategori, oke? Yang pertama itu ada yang disengaja dan ada juga yang tidak disengaja, oke? Kalau kita disengaja itu, walaupun kita sudah mendapatkan uang lebih, kita tidak mau membayarkannya walaupun hutangnya sekecil apapun, oke? Tetapi kalau yang tidak disengaja, kemana-mana kita mencari uang, mencari pekerjaan, penghasilan lebih, tetapi tidak bisa mencukupi untuk membayar hutangnya atau membayar tunggakannya, itu namanya tidak disengaja, teman-teman. Itu dua hal yang sangat-sangat berbeda. Jadi teman-teman di sini, mana yang Anda pilih, apa disengaja ataupun tidak disengaja, itu adalah hak Anda. Tetapi di sini, saya menyarankan kepada teman-teman semuanya, kalau memang tidak sanggup lagi untuk membayar, ya sudah, silakan galbaikan. Dengan resikonya apa? Tidak ada resiko gagal bayar pinjaman online. Mau Anda di penjara kata DC-nya, mau Anda disita barangnya kata DC-nya, itu tidak bisa, oke? Tidak bisa semena-mena pinjol melakukan hal-hal seperti itu, karena sudah ada aturannya. Yang namanya pinjaman online itu tanpa agunan, oke? Agunan kita itu data kita, teman-teman, oke? Data kita yang selalu diancam, diteror, ingin disebarkan datanya sama pinjaman online, sama DC pinjol. Karena itu adalah modal bagi mereka untuk mempermalukan nasabah, untuk menjerumuskan, untuk menakut-nakuti para nasabah pinjaman online, oke? Cuman data kita. Kenapa? Data itu adalah sangat penting, teman-teman. Kenapa? Domisili, alamat, oke? Kontak darurat, foto kita mangap-mangap sudah ada sama DC pinjol semuanya, oke? Sudah ada sama pinjaman online semuanya. Jadi sampai sini, kalau sudah sampai mereka mau mengancam, itu sudah ranahnya sudah lain, sudah menyebarkan data, itu bisa dilaporkan sebenarnya, oke? Karena tidak boleh yang namanya pinjaman online menyebarkan data orang sedikit pun, oke? Dilarang keras bagi pinjol-pinjol menyebarkan data para nasabah, oke? Karena itu bisa mempermalukan, bisa merendahkan martabat para nasabah. Sudah diatur semuanya, oke? Seperti itu. Jadi kalau seandainya sudah sampai seperti itu, stop, oke? Stop Anda bayar pinjaman online yang sudah mengancam, yang mengintimidasi, apalagi yang sudah menyebarkan data keluar kontak darurat Anda, oke? Sebenarnya itu sudah diaturan jelas, tidak boleh menyebarkan data, oke? Jadi teman-teman di sini, bagi yang masih takut sama DC pinjol ataupun apapun itu, oke? Tidak usah Anda takutkan, tidak usah Anda khawatirkan, oke? Lebih baik hutang-hutang Anda itu berbunga, oke? Lebih baik berbunga daripada beranak, oke? Dua hal yang berbeda, oke? Jadi saya akan jelaskan di sini teman-teman semuanya, oke? Kenapa saya katakan lebih baik berbunga? Karena kalau berbunga sebesar apapun bunganya, sebesar apapun dendanya hutang Anda, oke? Jangan Anda takut, tidak ada resikonya. Seperti itu. Nanti kalau seandainya Anda punya uang, bisa Anda negosiasi untuk bayar pokoknya saja, selesai, oke teman-teman? Selesai. Kalau seandainya ingin melunaskan, pasti akan di ACC, pasti akan disetujui sama pinjaman online, oke? Kalau seandainya Anda ingin melunaskan pokok hutangnya saja, seperti itu. Berapapun bunga dendanya tidak peduli, oke? Tetapi yang paling disalahkan di sini kalau seandainya hutang Anda beranak. Dalam arti seperti apa? Seperti ini, hutang Anda 3 juta, untuk melunaskan 3 juta ini tidak bisa Anda menggali lubang ke tempat lain, oke? 3 juta lagi ke tempat lain, berarti sudah 6 juta, habis itu gali lubang lagi ke tempat lain, 3 juta lagi ataupun 6 juta, seperti itu. Jadi pokoknya itu sangat banyak, bukan bunga, bukan denda, tetapi pokok hutangnya, oke, beranak ke aplikasi-aplikasi lain. Itu sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat berhati-hati kalau sampai terjadi seperti itu, oke? Harus Anda pahami teman-teman semuanya, jangan sampai Anda terjerumus ke dalam gali lubang tutup lubang, merawat puluhan pinjol bahkan, oke? Sangat-sangat luar biasa. Lebih baik Anda aplikasi satu saja, tahan berapapun bunganya, berapapun dendanya, tidak peduli. Nanti kalau sudah ada rezeki, silakan Anda lunaskan kalau seandainya memang Anda ada niat untuk melunas. Tetapi kalau seandainya tidak mau melunaskan lagi, itu hak Anda pribadi, oke? Silakan itu. Apa resikonya? Sudah silik OJK kita bermasalah. Siapa tahu nanti kedepannya bisa diputihkan sama pihak pemerintah, kita tidak tahu. Seperti hutang petani, nelayan, oke, diputihkan sama Bapak Prabowo kemarin.
Berarti siapa tahu bisa saja nanti hutang seluruh pinjaman online yang ada di Slick OJK bisa diputihkan, kita tidak tahu, oke? Seperti itu. Jadi itu adalah hak Anda, ingin membayar ataupun tidak itulah hak Anda. Tetapi kalau sudah tidak sanggup lagi, jangan memaksa untuk gali lubang tutup lubang ataupun melakukan tindakan yang di luar batas sampai menjual aset, oke? Menjual barang-barang anak istri itu tidak boleh, oke? Silakan Anda pikirkan lagi, lebih baik berbunga berapapun itu. Terserah mereka mau bunganya berapa, dendanya berapa. Yang penting anda tahan diri, cari pekerjaan yang layak, dan bisa membahagiakan keluarga Anda dulu, oke? Kalau sudah ada rezeki lebih, rezeki melimpah, silakan kalau Anda mau melunaskan, bayar pokok hutangnya saja. Pasti disetujui sama pinjaman online. Saya yakin itu, oke? Jadi sampai sini Anda paham apa yang saya jelaskan ini, oke? Silakan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya harapkan silakan subscribe dan like-nya. Siapa tahu teman-teman yang mendapatkan giveaway dari saya, oke? Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.